Siapa yang hari ini tidak sekolah? Hadir semua. Untuk sesi 1 ini hadir semua? Ya. Kalau hadir semua, baik kita mulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita awali dengan doa. Ibu minta Ebit untuk memimpin doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ebit, silakan duduk semuanya. Oke anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema 2, itu tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1-nya adalah cara tubuh mengolah udara bersih. Ya. Pembelajaran kita adalah pembelajaran 1, di mana pembelajaran 1 ini mempunyai tujuan. Yang pertama, peserta didik menjelaskan informasi penting dalam teks melalui kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana melalui teks yang dibaca. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan organ pernapasan pada hewan pada gambar yang akan ditampilkan nanti. Sebelum Ibu jelaskan ini, ada teks yang akan kita baca. Katarina, silakan baca teks tersebut. Wisata hutan Desa Bumi Gemelian. Desa Bumi Gemelian terkenal akan sumber daya alam hutan yang berlimpah. Namun, hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun penduduk Desa Bumi Gemelian mencari kayu bakar sebagai mata pencarian di hutan ini. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sangat sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mereka ingin mengubah hutan tersebut menjadi wisata hutan. Terima kasih Natalia, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Natalia yang telah membacakan teks kita. Jadi di dalam teks yang kita baca tadi ada informasi penting. Siapa yang tahu informasi penting? Saya, Bu. Ya, silakan. Informasi pentingnya Desa Bu Gemilang terkenal sumber daya alam hutannya yang berlimpah. Ingat, untuk menentukan informasi penting kita menggunakan kata tanya. Nah, di sini ada kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya siapa? Ya. Evit, silakan. Untuk menanyakan seseorang. Ya, bagus sekali. Untuk menanyakan seseorang. Tepuk tangan dulu untuk Evit dan Natalia. Nah, berikut, mengapa? Siapa yang tahu mengapa? Silakan. Untuk menanyakan terjadi suatu peristiwa. Ya, untuk menanyakan terjadinya suatu peristiwa. Dan terakhir, bagaimana? Natalia? Untuk menanyakan cara atau terjadinya suatu peristiwa. Iya, untuk menjelaskan cara terjadinya suatu peristiwa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ingat, informasi penting bisa juga dibuat dalam peta pikiran. Ya. Ada yang tahu pengertian peta pikiran? Ya, silakan. Peta pikiran itu artinya apa? Cara untuk memahami informasi yang ditulis dalam bentuk kotak. Ya, salah satu cara yang digunakan untuk menemukan informasi yang dituliskan dalam bentuk kotak. Sekarang kita masuk yang berikutnya, itu adalah langkah-langkah membuat peta pikiran. Di sini ada 4 langkah untuk membuat peta pikiran. Yang pertama, pastikan tema utamanya itu ada di tengah-tengah. Jadi letakkan temanya itu ada di tengah-tengah. Dalam kotak kemudian ditulis dia punya temanya. Kemudian yang kedua, tulislah dia punya pertanyaan. Menggunakan apa? Kata tanya. Ya, menggunakan kata tanya dan juga dia punya jawaban. Jadi di kotak itu selain ada pertanyaan yang kamu buat, ada juga dia punya jawaban. Dan yang ketiga, tulislah pada kotak-kotak yang disediakan kata tanya tadi dan dia punya jawaban atau kalimat pertanyaan ditulis di kotak-kotak. Dan terakhir, hubungkan kotak-kotak itu dengan garis-garis. Ya, garis-garis dari tema utama. Bisa mengerti ini? Bisa. Kalau bisa, kita lanjut yang berikut, alat pernapasan hewan. Alat pernapasan hewan ini, hari ini kita belajar hanya 2 hewan. Yang pertama itu burung dan yang kedua adalah ikan. Alat pernapasan burung, ada yang tahu?
Arkadia? Alat pernapasan burung dengan paru-paru. Ya, alat pernapasan burung itu adalah paru-paru. Sedangkan alat pernapasan ikan itu dengan apa? Insang. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kita mulai dengan alat pernapasan pada burung. Jadi ingat, pernapasan burung itu dimulai dari hidung dulu, kemudian dia masuk ke paru-paru. Ya, ke paru-paru. Tetapi pada saat terbang, burung bernapasnya ini menggunakan pundi-pundi udara. Ikan itu dia bernapas dengan insang. Ya. Ketika dia mau bernapas, ya, mulut ikannya itu akan terbuka sehingga udara oksigennya masuk. Ketika masuk, insangnya ini juga akan terbuka. Nah, ketika ini terbuka, di sini terjadi pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Ya. Bisa mengerti ini? Bisa. Kalau bisa, sekarang kalian kerjakan latihannya. Buka buku itu. Ya. Silakan kerja 5 nomor itu. Kumpul sudah? Silakan kumpul. Kalau sudah. Kumpul di meja. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, Ebis, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan seseorang itu adalah Siapa? iya, siapa? Tepuk tangan dulu untuk Ebis. Dan terakhir, ikan bernapas dengan apa? Insang. Iya, ikan bernapas dengan insang. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ya, nanti ada tugas tuliskan alat pernapasan hewan yang ada di lingkungan rumah. Sudah? Sudah. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Apa?